Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1546 Menyerang Tambang. Begitu kain putih muncul, orang-orang yang hadir mengerutkan kening, dan semua memandang Ye Chen sejenak. Setelah melakukan ini untuk waktu yang lama, orang yang melakukan klan Golden Crow adalah anak laki-laki ibunya. Setelah saya selesai berbicara, rekan-rekan tahu, apakah Anda keberatan? Ye Chen mengumpulkan peta dan memandang semua orang. Tidak keberatan. Semua orang memalingkan muka dengan cara yang halus, tetapi mereka takut pada Ye Chen. Aku hanya akan menambahkan sesuatu. Ye Chen terbatuk datar, sebagian besar tambang akan memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke suku Kunpeng. Jika suku Kunpeng datang untuk menyelamatkan, singkirkan susunan teleportasi terlebih dahulu, semua rekan tahu, tolong ingat. Aku akan menunggu perampokan itu. Mereka semua tahu jalannya. Ye Chen senang dengan apa yang dikatakan semua orang. Itu dia, mari kita berangkat ke sini, dan bertarung dengan cepat. Pelayan Ye Chen melangkah keluar dari manor dalam satu langkah, dan 9 jenderal kematian Yinming tingkat Sein besar juga dibagi menjadi 6. Tim lain ditugaskan sama cara seperti dia. Di bawah malam bulan purnama, sekelompok orang meninggalkan kota kuno Dongtian, dibagi menjadi 3 tim, dan pergi ke 3 arah. Ye Chen seperti dewa sepanjang jalan, dan di sampingnya ada 3 orang bijak dan 3 jenderal kematian tingkat bijak. Tidak apa-apa untuk jenderal mati Yinming, ekspresi mereka kusam, dan mata mereka kosong, tetapi 3 orang bijak telah mengawasi 3 jenderal mati Yinming sepanjang jalan, mereka tidak pernah menjadi boneka seperti itu, dan aura mereka sangat kuat. Setelah melihat kematian jenderal Yinming, mereka bertiga menatap Ye Chen lagi, dan 33 Raja Suci di belakang mereka juga melihat Ye Chen mereka melakukan Jinwu dan Kunpeng, orang ini tidak kecil. Setelah sekian lama, tim mereka tiba lebih dulu, yang jauh dari Pegunungan Agung. Pegunungan menempati area yang luas, dan seluruh area ditutupi oleh penghalang. Ada banyak menara, menara pengawas, dan pagar yang diukir dengan rune di semua sisi gunung. Ada biksu yang terbang di udara, dan ada banyak tombak di dalamnya. Tangan mereka di tanah para penjaga, tim menyilang dan berpatroli di persimpangan. Disinilah sumber endapan batu klan Kunpeng berada, sekilas terlihat seperti kamp militer di dunia fana, tidak ada yang boleh menginjakan kaki di dalamnya. Serahkan susunan teleportasi kepadaku. 3 rekan Taois dan ketiga bonekaku akan melakukan yang terbaik untuk membunuh 2 orang suci agung di tambang Kunpeng. Ye Chen mengirim pesan kepada semua orang, 33 Raja Suci yang tersisa akan melakukannya yang terbaik untuk membunuh Raja Suci dari klan Kunpeng. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kami akan membentuk pasukan biksu dan mendorongnya sepenuhnya. Dimengerti. Semua orang mengangguk dan mengeluarkan orang-orang itu, yang semuanya adalah senjata sihir yang menakutkan. Tunggu 2 tim lainnya mencapai posisi mereka, dan serang bersama, kata Ye Chen, dan mengeluarkan Fenji. Prajurit Semu Kaisar. 3 orang bijak agung dan 33 Raja Suci semuanya terkejut. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa tingkat Fenji di tangan Ye Chen adalah prajurit Semu Kaisar sejati. Untuk sementara, mata semua orang yang memandang Ye Chen berubah lagi. Dia mengenakan 9 boneka tingkat suci yang hebat, dan kali ini dia memiliki tentara kuasi kaisar. Dia memiliki latar belakang yang kuat, tidak heran dia berani bertarung dengan Kunpeng. Mengabaikan tatapan terkejut semua orang, Ye Chen diam-diam merayu 2 tim jenderal kematian Yinming lainnya dan menghubungkan pandangan mereka. Salah satu tim telah tiba di luar tambang batu Kunpeng Yuan. 2 tim sudah sampai di posisi yang ditentukan, dan hanya menunggu tim ketiga. Dia akan memerintahkan penyerangan tanpa ragu, seperti menghancurkan paviliun utama Golden Crow, tidak ingin memberikan waktu kepada Kunpeng untuk bereaksi. 1/4 jam kemudian, tim ketiga juga tiba, bersembunyi di kegelapan, dan memilih pria itu. Ayo serang. Mengikuti teguran lembut Ye Chen, pedang Fenji melesat ke arah Tian Xiao seperti sinar lampu merah. Petapa besar api merah dan Raja Suci api merah di belakangnya menembak satu demi satu, secara langsung mengorbankan esensi dan mana, dan menusuk mereka ke pedang Fenji bersama-sama, mendesak Fenji, senjata sihir kuasi kaisar, bersama-sama. Dengan begitu banyak orang yang bergerak bersama, kekuatan pedang Fenji musnah, dan penghalang ranjau terbelah dengan satu pedang. Siapa?
Penghalang pecah, dan seluruh gunung berdengung, dan orang-orang Kunpeng di dalam, apakah mereka berpatroli penjaga atau biksu di langit, berkumpul ke arah ini. Menjarah. Ye Chen melolong serigala yang mendominasi, dan yang pertama bergegas keluar, memegang pedang Fenji di tangannya, dan menyapu area itu dengan pedangnya. Di bawah Raja Suci, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya yang mendominasi. Untuk bantuan, seorang Raja Suci Kunpeng datang untuk membunuh, dengan tungku tembaga tergantung di kepalanya, dan teriakannya menggemparkan dunia. Ye Chen mengecilkan tanah hingga 1 inci dan membunuh Raja Suci Kunpeng dengan 1 pedang. Meskipun Raja Suci Kunpeng kuat, dia tidak bisa menghentikan pedang Ye Chen. Tubuhnya terpotong, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Seorang bijak api merah mendatanginya, menyekanya dengan telapak tangan, dan memotong area yang luas dengan pedang. Pertempuran cepat dan keputusan cepat, desis Ye Chen, dan langsung pergi ke kedalaman dengan pedang Fenji di tangannya. Dia telah menemukan lokasi susunan teleportasi dengan mata peri. Kekuatan ruang meluap di sana, dan tidak sulit untuk menemukannya. Bawa dia. 2 orang suci agung dari tambang Kunpeng keluar bersama, memegang pedang pembunuh di satu tangan dan mencubit segel besar di tangan lainnya. Kekuatan orang suci agung melintasi segala arah, memberi tekanan besar pada Ye Chen, lagi pula, dia bukanlah orang suci agung. 3 lawan 1, mari kita mulai. 3 orang suci agung Qian dan 3 jenderal Yinming mati bersama, menghentikan 2 orang suci agung Kunpeng, dan langsung memisahkan mereka, semuanya dalam barisan 3 lawan 1. Siapa yang kamu tunggu? Melihat barisan besar lawan, orang bijak dari klan Kunpeng berteriak dengan marah. Ini jelas direncanakan, dan itu adalah rencana yang menargetkan tambang Kunpeng. Untuk teriakannya yang marah, sage besar api merah tidak menanggapi, dan beberapa di antaranya hanyalah serangan yang tak tertandingi. Barisan 3 lawan 1 membuat 2 orang bijak Kunpeng yang hebat tidak dapat mengangkat kepala mereka, dan darah meluap. Hal yang sama berlaku untuk 2 tim lainnya, masing-masing dengan misinya sendiri. 3 Raja Suci Api Merah bertanggung jawab untuk menghancurkan susunan teleportasi di tambang, dan sisanya menekan orang suci agung dan Raja Suci dari klan Kunpeng. Darah mewarnai tambang dan dunia menjadi merah, dan pembangkit tenaga puncak benar-benar ditekan. Orang-orang di tambang Kunpeng berubah menjadi kabut darah satu persatu, hidup mereka seperti master, dan gambarnya berdarah. Suku Kunpeng was-was dengan seruan minta tolong, dan ketiga tambang itu yang minta tolong bersama. Betapa beraninya. Kaisar Kunpeng sangat marah. Sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani menyerang tambang klan Kunpeng secara terbuka, dan dia mengenai 3 ranjau sekaligus. Segera, suku Kunpeng yang kuat dimobilisasi dan dibagi menjadi 2 tim, satu tim ingin menggunakan susunan teleportasi untuk menyelamatkan mereka, dan tim lain terbang keluar dari keluarga, mereka ingin mengapit penyerang baik dari dalam maupun luar. Keributan yang begitu besar membuat malam yang gelap menjadi tidak tenang, mengguncang segala arah, dan banyak biksu terkejut, melihat ke satu sisi dengan ekspresi aneh, apa yang terjadi? Ya Tuhan! Orang-orang dari klan Kunpeng. Pasukan biksu. Orang-orang bermata tajam telah melihat orang-orang kuat dari klan Kunpeng menutupi langit dan menutupi bumi, apakah mereka memegang pedang, mengendarai awan dan mengendarai kabut, atau mengendarai kereta kuno? Ada apa? Terlalu banyak wajah orang berubah, apakah klan akan pecah lagi? Seseorang menyerang tambang batu asal klan Kunpeng, dan ada 3 tambang pada saat itu. Panci itu meledak dalam sekejap, menyebabkan keributan. Keluarga mana ini, menyerang 3 ranjau sekaligus, apakah ini mahakarya ras yang kuat? Klan diserang. Tak perlu dikatakan lagi. Ini Laoki lagi, ini pertunjukan besar. Kaisar Kera Kecil dan Ku Iniu berlari ke puncak gunung untuk melihatnya lagi, dan mereka akan pergi menontonnya jika Kaisar Kera tidak memerintahkan mereka untuk tinggal di dalam klan. Apakah ini benar-benar akan menjadi akhir dunia jika kita menyebabkan kekacauan di wilayah selatan? Peacock Damingking naik dan melihat ke kejauhan, dia tidak bisa menahan nafas, diam-diam berpikir bahwa keturunan dari 6 jalan benar-benar melakukan gerakan berani. Kuartet bersemangat, dan banyak ras juga terganggu, ada apa dengan ini? Setiap ras akan memproklamasikan dirinya, tetapi kecelakaan sering terjadi. Klan Jinwu di kehidupan sebelumnya, kali ini Kunpeng lagi, benar-benar hidup. Di sini, Ye Chen menyapu sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Baik Sage Agung Kunpeng dan Sein King benar-benar ditekan. Meskipun ada banyak orang yang tersisa di tambang Kunpeng, mereka semua hanyalah udang kecil baginya. Dia membunuh di depan sebuah istana, dan apa yang disebut susunan teleportasi ranjau ada di istana bawah tanah. Hentikan dia. Orang-orang kuat yang berdiri di depan aula berteriak dengan marah. Barisannya tidak terlalu kecil.
Ada seorang Raja Suci dan 9 Raja Semu, dan hampir 1000 orang suci dan semu lainnya. Mereka memahami pentingnya formasi teleportasi. Begitu formasi dihancurkan, bala bantuan keluarga tidak akan bisa menyusul. Tanpa bala bantuan keluarga, akhir dari tambang bisa dibayangkan, dan itu akan sangat menyedihkan. Ye Chen tetap diam, dan melangkah maju, pedang Fenji sangat kuat, dan klan Kunpeng yang muncul tersapu oleh pedang, dan tubuh dan jiwa dimusnahkan bersama, dan jeritan juga dihilangkan. Sage Agung, prajurit Kaisar Kuasi. Wajah Raja Suci Kunpeng berubah, dan dia melarikan diri bahkan tanpa memikirkannya. Keberadaan level itu jauh di luar jangkauan perlawanan mereka. Orang bijak agung menahan prajurit Kaisar Kuasi, bukankah mereka Little Siami bisa menghentikannya, tapi dia akan mati tidak peduli berapa kali dia naik. Sosok Ye Chen seperti ilusi, bergegas masuk, tanpa kekuatan supernatural, dia terus melambai pada Fenji. Klan Jinwu yang menjaga di depan kuil mengalami bencana, dan mereka benar-benar musnah. Tidak ada yang bisa menghalangi serangan pedangnya. Raja Kunpeng Sein tidak mati, dan Yuan Shen melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari pembunuhan. Semua penjaga terbunuh, dan Ye Chen meledakkan istana bawah tanah dengan satu telapak tangan, dan sebuah altar besar muncul di matanya. Ada formasi besar di atasnya, yang panjangnya 10 kaki, dan itu adalah formasi teleportasi ranjau. Ye Chen melangkah maju, menghitung waktu, sebagian besar klan Kunpeng yang kuat telah melangkah ke dalam susunan teleportasi. Dia tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, dan menebas dengan pedang, menghancurkan susunan teleportasi. Susunan teleportasi dihancurkan, dan saluran luar angkasa secara alami runtuh, meskipun dia tidak dapat melihat siapapun, dia tampaknya dapat mendengar teriakan, kutukan, dan jeritan marah di saluran tersebut, yang semuanya ditipu olehnya. Tanpa tinggal terlalu lama, dia langsung keluar dari istana bawah tanah dan langsung menuju ke tambang. Kemanapun dia lewat, ada jalan berdarah. Terlalu banyak yang dipotong olehnya, dan itu benar-benar didorong sepanjang jalan. Sambil bergegas untuk membunuh, dia tidak menganggur, dia mengambil semua yang dipenggal, tas penyimpanan itu, dan senjata sihir yang rusak itu, dan menghabiskan 300 juta batu asal untuk menyewa tentara bayaran Cian. Anda harus mendapatkan sesuatu kembali, dan Anda dapat menukar uang dengan apapun yang Anda tidak ingin mengambil apa-apa. Di depan, tambang terungkap, dan ada juga seorang penjaga, yang terbunuh oleh pedangnya dan dilarikan ke tambang. Harus dikatakan bahwa tambang Kunpeng sangat besar, mengarah langsung ke tanah, dan batu sumber yang tertanam di dinding batu terlihat di mana-mana, yang tidak murni dan belum ditempa, sehingga dibawa pergi olehnya. Ada jeritan, dan semua orang di tambang dipenggal. Dia berubah menjadi lebih dari 3000 klon dalam satu nafas. Dia awalnya ingin berkeliling tambang, apakah itu batu sumber atau biji, dia akan menerimanya begitu dia melihatnya. Zas. Episode 1547 Tiket Besar. Suara gemuruh mengguncang langit, menari dengan suara pertempuran, darah memenuhi udara, dan langit serta bumi bergetar. Dengan raungan, orang bijak dari klan Kunpeng dipenggal, dan tubuhnya meledak di langit. Karena alasan ini, orang bijak Cian yang agung terluka, dan Jenderal Yinming tingkat bijak yang hebat hampir cacat. Seorang resi agung dihancurkan, 3 resi agung dan 3 jenderal mati. Yinming mengepung resi agung kedua Kunpeng, barisan 6 lawan 1, dan nasibnya bisa dibayangkan, resi agung itu berubah menjadi abu. Di sisi lain, kelas Raja Suci dari tambang Kunpeng juga benar-benar ditekan dan dimusnahkan. Pusat kekuatan puncak semuanya musnah, dan langkah selanjutnya adalah pembantaian sepihak. Bagaimana mungkin tambang Kunpeng, yang bahkan tidak memiliki Raja Suci, menghentikan sekelompok pembangkit tenaga tingkat suci dan Raja Suci yang hebat? Gambaran itu menjadi lebih tragis, potongan-potongan sosok berubah menjadi kabut darah, dan darah berkumpul menjadi sungai. Sage besar api merah dan Raja Suci juga mulai terlibat dalam minyak dan air, menyapu sepanjang jalan, bergegas ke tambang, tidak mengambil apa-apa, dan bahkan mengumpulkan komisi setelah selesai. Hadiah untuk tiket ini sangat murah hati. 2 tim lainnya juga memenangkan kemenangan besar satu demi satu. Kunpeng Great Sage dan Sein King semuanya dihancurkan, dan Siami kecil yang tersisa, kecuali mereka yang melarikan diri, semuanya terkubur di tambang, segunung mayat asli dan lautan darah. Cepat kembali. Great Sage Cian memberi perintah untuk menjadi yang pertama keluar dari tambang, dan menghilang dalam sekejap. Meskipun masih banyak biji yang disita di tambang, semua orang mengerti bahwa ini adalah tempat yang benar dan salah. Karena tugas telah selesai, tidak perlu menunggu lagi. Meskipun susunan teleportasi dihancurkan, Kunpeng suku bisa menyelamatkan mereka dari luar. Tunggu, akhirnya akan sengsara.
Orang-orang Qian tidak berani menunda, mereka terbang keluar dari tambang satu persatu, dan mundur setelah mengirimkan formasi kecil. Namun, seseorang masih menyapu biji dan harta karun, berkeliaran di tambang, tidak perlu dikatakan bahwa pria itu adalah Ye Chen, menggunakan roda peri untuk melarikan diri, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, dia tidak dapat menghentikannya. Ini adalah harta alam, dan saat ini adalah barang tanpa pemilik, dia tidak akan sopan, dan dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambilnya. Apakah kamu ingin mati? Sapotian, yang lewat di langit, berkata melalui transmisi suara, lebih baik pergi dengan cepat. Kamu pergi dulu, dan aku akan ke sana nanti. Ye Chen melambaikan tangannya dan bergegas ke tambang lain. Sapotian tidak mengucapkan sepatah kata pun, menginjak langit, terbang keluar dari tambang, mengorbankan platform teleportasi kecil, dan menghilang dalam sekejap, dan hal yang sama berlaku untuk yang lain, datang dan pergi dengan cepat. Di tambang besar, kecuali gunung mayat dan lautan darah, hanya Ye Chen yang masih hidup. Kemanapun dia pergi, tidak peduli apakah itu tas penyimpanan atau pecahan artefak magis, semuanya masuk ke sakunya tanpa pengecualian. Aku berkata, kamu memintaku untuk keluar dan membantu. Yanlong di kuali yang kacau bangun, melompat-lompat, dia paling suka menantang benda ini, hanya dengan melihatnya membuat tangannya gatal. Tetap jujur. Ye Chen tidak akan pernah membiarkannya keluar, klan Kunpeng yang kuat dapat membunuhnya kapan saja, dia tidak ingin Yanlong mengalami kecelakaan, dia sendiri sudah cukup untuk menyapu bersih mereka. Saya tidak tahu kapan, orang ini baru saja keluar dari tambang, dan tidak ada untungnya. Dia pergi, tetapi meninggalkan kain putih besar, tergantung di langit, panjangnya ratusan kaki, dengan 7 karakter berdarah besar terukir di atasnya, salahkan pangeranmu. Sama seperti di sini, hal yang sama berlaku untuk 2 tambang lainnya kain putih membentang melintasi langit. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ketiga tambang itu seolah-olah telah dibasuh oleh darah. Darah ada di mana-mana, dan mayat ada di mana-mana. Gambarannya mengejutkan. Mereka awalnya milikku, tetapi lebih seperti neraka 9 neter. Segera, orang-orang kuat dari suku Kunpeng datang dari segala arah, dan dari kejauhan, mereka melihat kain putih terbentang melintasi langit dan bumi, dan 7 karakter yang mencolok di kain putih, salahkan pangeranmu. Bajingan. Pembangkit tenaga listrik Kunpeng mengalir seperti air pasang, tetapi pemandangan tambang terasa dingin. Orang-orang yang datang untuk melihat drama itu sudah berkumpul dari seluruh dunia, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melihat kain putih yang jaraknya ratusan kaki, dan mereka juga terkejut, mengapa kata ini begitu familiar. Jangan dipikirkan, Pangeran Kunpeng memprovokasi musuh. Orang-orang dari segala arah menghela nafas, sama seperti Pangeran Gagak Emas, semua musuh datang ke pintu, mempengaruhi keluarganya sendiri. Mungkinkah itu sama dengan Qian Jinwu? Bantu yang lain, 7 karakter besar itu sangat mirip. Ya atau tidak, tidak masalah. Seseorang tidak bisa menahan tawa, yang penting pembalasan telah datang, dan itu bahkan lebih penting daripada gagak emas, 3 tambang batu asal, sungguh kekayaan itu. Jika Anda ingin saya mengatakannya, itu pantas. Terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan tepuk tangan, menjadi kuat dan menggertak kuartet pada hari kerja, kamu harus dihukum kali ini. Curi saja semuanya darinya bagaimana? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Semua tetua klan Kunpeng menatap Pangeran Kunpeng dengan mata merah. Ini semua karena tindakan cerobohmu, aku, Kunpeng, menderita kerugian besar. Raja Suci, klan yang tak terhitung jumlahnya, harga dari darah. Putra mahkota Kunpeng menggertakkan giginya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi main-mainnya yang biasa hilang, wajahnya penuh dengan keganasan, mata emasnya berubah menjadi mata darah, dan dia menginginkan darah kaisar. Dia adalah putra mahkota dari klan Kunpeng, dengan status bangsawan, bagaimana dia bisa rela ditipu oleh dia yang begitu tinggi? Ini benar-benar ironi yang luar biasa, belum lama ini, ketika Gagak Emas terluka, dia masih tertarik untuk menonton pertunjukan besar, tetapi hari ini, tidak lama kemudian, mereka mengikuti jejak Gagak Emas, dan mereka semua mulai karena dia apalagi, kerugian mereka bahkan lebih berat daripada Golden Crow. Di sini, Ye Chen telah kembali ke manor kecil di paviliun cabang Qian. 9 orang suci agung dan ratusan raja suci sedang menunggu. Banyak orang terluka, tetapi tidak ada yang terluka parah, dan tidak ada korban jiwa. Tiket ini dilakukan dengan baik. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan paruh kedua komisi, tentara bayaran Qian benar-benar dapat diandalkan dalam pekerjaan mereka, kejam, berani, dan cukup berani. Kurang. Sekelompok orang bijak yang hebat membelai janggut mereka dan menatap Ye Chen. Setelah mereka pergi, Ye Chen masih menyapu tambang,
meski hanya butuh setengah jam, dia mungkin mengumpulkan banyak. Kalian tidak mengambil lebih sedikit. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa orang-orang tua ini semuanya licik, dan masing-masing dari mereka sangat terampil. Jelas bahwa mereka melakukan banyak pencurian, atau bagaimana bisakah mereka mengatakannya bagaimana dengan tentara bayaran? Anda dapat memainkan rutinitas apapun. Menganggur juga menganggur. Banyak orang suci agung dan raja suci semua memiliki ekspresi yang bermakna. Kali ini, mereka memang mendapatkan banyak. Mereka memiliki komisi dan pengumpulan biji. Mereka adalah pemenang terbesar dari suara ini. Sejak penciptaan Qian, belum pernah panen sebesar ini. Bagaimana, apakah kamu masih ingin melakukannya? Seorang pria gemuk menusuk Ye Chen, meremas mata tuanya, dan tersenyum sedikit sedih. Kudengar tambang suku Baki juga memiliki banyak biji. Jika Anda tidak menerimanya, komisi, saya tidak keberatan memilih lagi. Ye Chen tersenyum. Jangan membuat masalah, kami adalah tentara bayaran. Pria gendut itu melengkungkan bibirnya dan menatap Ye Chen dengan tatapan kosong. Rekan Taois, ada tugas pekerjaan lain. Jika tidak, saya akan pergi sekarang. Senyum. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Semua orang terbatuk, berbalik dan pergi. Lelucon internasional macam apa ini? Suku Kunpeng bisa bertarung jika mereka mau. Kali ini saya pergi, seluruh pasukan dimusnahkan tanpa diskusi. Qian memiliki saat-saat pengecutnya. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berjalan keluar dari manor, ke jalan, menemukan kedai teh, memesan sepoci teh kuno, dan duduk dengan tenang. Diskusi di mana-mana, satu demi satu, membentuk gelombang, diskusi semua tentang peristiwa beberapa hari terakhir, terutama serangan terhadap 3 tambang Kunpeng malam ini. Ye Chen hanya mendengarkannya, berpikir dalam hati, meskipun pertempuran malam ini telah menyebabkan kerugian besar bagi klan Kunpeng, tetapi tujuan utamanya belum tercapai, menghancurkan pangeran dari klan Kunpeng. Dia berpikir, bagaimana Kunpeng bisa dibujuk, dan diculik untuk mendapatkan uang tebusan. Ulangi trik lama. Setelah dipikir-pikir, dia hanya merasa ini yang paling bisa diandalkan. Selama Kunpeng keluar, semuanya akan mudah dikatakan, dan dia cukup yakin untuk menghancurkannya, tetapi jika dia tidak bisa mundur, itu akan menjadi sulit. www. Zas. Episode 1548 palsu. Jalanan ramai dengan bunga bermekaran seperti brokat, aroma teh tua, rasa manis kuno, dan perubahan hidup. Semua orang di kota membicarakannya, hanya Ye Chen yang duduk kokoh di kedai teh, minum teh dengan tenang, seperti seorang pertapa, menutup telinga terhadap urusan dunia, hanya mata yang terpantul di teh. Suatu saat, dia bangkit, meninggalkan batu asal di atas meja, dan menghilang ke kerumunan yang ramai. Sebuah peta muncul di benaknya, dan dia memilih tempat untuk mengumpulkan uang tebusan. Sejauh tempat pengumpulan tebusan, ada kekhususan, tidak boleh terlalu dekat dengan klan Kunpeng, bukannya terlalu dekat, harus jauh untuk menghindari nenek moyang Kunpeng dan tentara kaisar. Segera, sebuah kata halus menyebar ke seluruh Jiuxiao, dan menyebar ke 4 langit tanpa batas. Klan Kunpeng, mereka yang ingin menebus keluargamu akan datang ke Gunung Tai di wilayah selatan, dan mereka tidak akan menunggu setelah tanggal kedaluarsa. Juga, putra mahkota Anda harus saya ada di sana, saya sudah lama tidak melihatnya, saya sangat merindukannya. Dalam satu kalimat, wilayah selatan yang sudah semarak menjadi bergejolak lagi, dan diskusi di dunia bergabung menjadi satu. Lambaikan tangan, izinkan saya mengatakannya saja. Mencuri batu asal pasti ada akibatnya di tambang, penculikan membutuhkan uang tebusan, sama seperti suku Jinwu, dan pangeran harus hadir. Inspeksi visual, uang tebusan. Akan tidak kurang. Orang-orang tua semua membelai janggut mereka dan melihat dia bergumam dengan penuh arti, aku masih ingat bahwa leluhur keluarga Ye, untuk membuat suku Jinwu menderita kerugian besar, dia tidak ragu untuk mengambil miliknya hidup. Kali ini, yang ini mungkin orang gila yang putus asa. Pangeran Kunpeng menghancurkan banyak keluarga. Saya hanya tidak tahu yang mana. Kali ini, aku akan tahu. Banyak orang berbondong-bondong ke susunan teleportasi, seperti setiap kota kuno, berkumpul dari segala arah, tujuannya adalah nantaisan dari domain tersebut. Mencari kematian. Klan Kunpeng mengeluarkan suara sedingin es, Kaisar Kunpeng sangat marah, dan aula dalam kekacauan. Ini sangat mirip dengan situasi klan Gagak Emas. Tujuannya jelas. Kepala tetua klan Kunpeng mendengus dingin. Dan cucunya. Karena aku diminta untuk pergi dengan nama, aku akan pergi secara alami. Pangeran Kunpeng menggertakkan giginya, matanya merah, ekspresinya ganas, dan niat membunuhnya yang mengerikan telah mencapai titik di mana hal itu tidak dapat ditahan. Tetap di keluarga dengan jujur.
Kaisar Kunpeng memarahi dengan dingin, apakah kamu sudah melupakan tragedi klan Jinwu? Keluarga akan memproklamasikan dirinya sendiri, dan raja ini tidak ingin kamu membuat masalah. Tapi orang itu memanggil pangeran untuk pergi. Kunpeng yang lebih tua berkata dengan suara yang dalam, jika pangeran tidak hadir, saya khawatir orang itu akan menjadi gila. Begitu ikan mati dan jaringnya rusak, saya tidak tahu berapa banyak orang akan mati. Penampilan, bahkan nafasnya meniru, jadi, orang itu tidak akan pernah mengenalinya. Itu yang aku inginkan, kata Kaisar Kunpeng, melangkah keluar dari aula Kunpeng, secara pribadi memimpin tim 8 Resi Agung setelah meninggalkan Gunung Peri. Kata-kata Agung kembali, aula cabang pertama dan ketujuh diperintahkan untuk mengirim masing-masing 100.000 tentara untuk mengelilingi raja dengan Gunung Tai di wilayah selatan. Gunung Tai, gunung tertinggi di selatan wilayah. Sepertinya jika itu adalah simbol, berdiri di puncak gunung, Anda bisa melihat ke segala arah. Ada juga legenda tentang Gunung Tai, seperti Gunung Changmang, ia memiliki hubungan dengan Kaisar Agung, Kaisar yang mana, masih belum diketahui, sudah lama tidak ada cara untuk memverifikasinya. Penonton telah berkumpul dari segala arah, dan mereka semua berdiri di langit yang gelap, mengelilingi Gunung Tai dengan 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, dan tanpa kecuali, mata mereka tertuju pada batu besar di puncak gunung. Di sana, duduk bersila, ada seorang pria berjubah hitam dan topeng hantu, sehingga wajah aslinya tidak bisa terlihat dengan jelas. Itu Ye Chen, lebih tepatnya, itu tiruan dari Ye Chen. Kali ini berbeda dengan Golden Crow. Klan Kunpeng harus waspada. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menarik Pangeran Kunpeng. Oleh karena itu, dia mengirim avatarnya untuk mengumpulkan uang tebusan untuk menarik perhatian dari segala arah, sementara tubuh utamanya disembunyikan di gunung lain, selalu memperhatikan sisi ini jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Kirim klon untuk mengumpulkan uang tebusan, orang ini jauh lebih pintar daripada leluhur keluarga Ye. Diskusi berlanjut, sepertinya setelah mengumpulkan uang tebusan, dia masih harus melarikan diri, jadi memang benar untuk berpikir demikian. Aku tidak bisa melihat wajah dan darah yang sebenarnya, aku tidak tahu leluhur yang mana. Biksu tua itu mengelus janggutnya lagi, dan mata Tongtian tua itu terbuka lebar, tetapi dia tidak tahu apa-apa, dan matanya linglung. Inspeksi visual menunjukkan bahwa keluarga Kunpeng akan berdarah. Jika itu aku akan meminta uang tebusan. Orang-orang dari keluarga Kunpeng ada di sini. Puncak gunung ke satu sisi. Begitu saya melihat awan dan kabut yang bergulung, 9 sosok datang menunggangi awan dan kabut. Disertai guntur yang mendominasi, paksaan itu sangat kuat, dan langit bergetar sepanjang jalan. Ayo mundur sedikit lagi. Ada pasukan biksu. Pria bermata tajam itu telah mundur dengan sadar, seolah-olah dia melihat sosok yang luar biasa dari jarak jauh. Setidaknya ada 200.000 orang, dibagi menjadi pasukan utama. Beberapa orang terkejut, dan mereka mundur puluhan ribu kaki tanpa melambat. Tentara biksu tidak hanya bercanda, tetapi juga sangat ganas. Saat berbicara, Kaisar Kunpeng telah melangkah ke puncak gunung, dan 8 orang suci agung di belakangnya juga tidak ada urutan tertentu, dan ada juga orang suci agung yang berpura-pura menjadi Pangeran Kunpeng. Bersama-sama, ada 10 orang suci agung suci secara total. Mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah klan Kunpeng? Pertempuran ini tidak kecil. Avatar Ye Chen membuka mulutnya, melirik ke 10 orang dengan penuh minat, dan akhirnya menatap Pangeran Kunpeng. Saat Avatar berbicara, Dewa Ye Chen telah mengaktifkan teknik rahasia untuk menghubungkan garis pandang avatarnya. Tanpa sadar, dia menyipitkan matanya sedikit. Meskipun orang bijak Kunpeng menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, dia tidak bisa lepas dari mata peri. Itu bukan Pangeran Kunpeng, tetapi perubahan orang lain. Sungguh mencuri, Ye Chen mencibir, tidak terkejut sama sekali dengan pelajaran berdarah yang dipelajari oleh klan Jinwu, klan Kunpeng waspada. Yang mulia sama sekali bukan orang tak dikenal yang berani menghancurkan tambang klan Kunpeng kami dan menculik anggota klan Kunpeng kami, kata Kaisar Kunpeng, menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Dengan kultivasinya, dia dapat melihat avatar Ye Chen itu, tapi sayangnya, tidak melihat melalui wajah asli Ye Chen. Kota Nantian, keluarga Wang. Avatar Ye Chen memutar lehernya, dan dengan santai melirik ke arah orang bijak agung yang berpura-pura menjadi Pangeran Kunpeng. Pangeran keluargamu seharusnya sangat jelas. Sudah jelas. Orang bijak mencibir, tidak perlu mengatakan lebih banyak, biarkan aku menjadi anggota klan Kunpeng. Seorang selir klan melahirkan seorang pangeran, dan secara ajaib, dia juga yang tertua ke-8. Pangeran ke-8 keluargamu, 90 juta, harganya adil. Klon Ye Chen menatapnya sambil tersenyum.
Itu adil, Kaisar Kunpeng berkata dengan ringan, dan dia tidak marah. Sebaliknya, dia diam-diam mengirimkan suara ke banyak orang suci di sampingnya, dia adalah tiruan, tetapi apakah Anda pernah menemukan di mana dewa aslinya? Aneh, saya tidak dapat menemukannya. Tiba. Banyak orang bijak menjawab, alis mereka berkerut, menggunakan metode rahasia untuk menutupi misteri, koneksi dalam kegelapan, setelah mencarinya, itu akan menjadi rusak. Aku yakin untuk menyegelnya dalam hitungan detik. Kaisar Kunpeng melirik avatar Ye Chen, dia terus mengirimkan suara. Ada lingkaran sihir di sekelilingnya. Penatua Agung Kunpeng berkata dengan suara yang dalam, begitu seseorang menginjakkan kaki di area itu, avatar itu akan meledak dengan sendirinya, dan semua orang yang ditangkap oleh Kunpeng saya akan dikubur bersamanya. Itu adalah bukan hanya orang biasa. Kaisar Kunpeng mengeluarkan suara dingin, dan langsung memerintahkan pasukan biksu yang mengelilingi Gunung Tai, korbankan penghalang penyegel surga, dan jika ada orang luar yang sembrono, bunuh mereka di tempat. Cepatlah, maukah kamu memberiku uang? Ye Chen menggeliat dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, aku adalah murid dari klan Jinwu. Jika kamu tidak punya uang, kamu juga ceroboh. Aku tas, yang berisi 90 juta batu asal, saya hanya ingin uang, dan klan Kunpeng mampu membelinya. Saya hanya suka orang yang ceria. Avatar Ye Chen memberi isyarat untuk mengambilnya, membukanya untuk dilihat, dan selesai kemudian saya mulai menghitung bagian-bagiannya, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, dan penonton merasa sakit saat menonton teater dari segala arah. Mengenai hal ini, Kaisar Kunpeng dan Sage Agung juga tidak panik, mereka perlu mengatur pesona penyegelan surga di dunia, dan mereka membutuhkan waktu untuk menemukan Ye Chen sendiri. Mereka tidak terburu-buru, dan avatar Ye Chen bahkan lebih terburu-buru, dia perlu mengulur waktu untuk dewa. Karena Pangeran Kunpeng tidak datang, dewa tidak perlu tinggal di sini lagi. Jika dia ingin menghancurkan Pangeran Kunpeng, dia harus pergi ke sarang lama klan Kunpeng, meskipun dia sangat enggan untuk pergi ke sana. Tahukah Anda, ada kuasi kaisar di sarang lama klan Kunpeng, dan ada juga prajurit kaisar yang menakutkan dengan cara ekstrim. Ada tentara kaisar untuk menekan dunia, dan hukum terlarang langit dan bumi adil sebuah dekorasi. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, jenis yang jika Anda bisa masuk, Anda mungkin tidak bisa keluar. Namun, meski begitu, Ye Chen sendiri akan tetap pergi, yang disebut kebencian telah mengubah pikirannya, membuatnya gila, dan mengubahnya menjadi orang gila yang putus asa. Yang paling penting adalah klan Kunpeng akan memproklamirkan diri. Begitu klan Kunpeng memproklamirkan diri, dia tidak akan bisa membunuh Pangeran Kunpeng. Selain itu, saya tidak tahu kapan klan Kunpeng akan dibuka blokirnya. Mungkin kapan mereka tidak diblokir, dia tidak akan hidup lagi. Dia tidak ingin meninggalkan penyesalan. Kunpeng harus dihancurkan sebelum dia mati. Itu adalah langkah gila, dan mungkin mengorbankan nyawanya, tapi dia bersedia mencobanya. Adegan di puncak Gunung Tai agak aneh. Avatar Ye Chen menghitung uang dengan damai, Kunpeng Huang dan yang lainnya menunggu dengan damai. Masing-masing memiliki tujuannya sendiri, yang bisa dikatakan pemahaman diam-diam. Keduanya tidak terburu-buru, tetapi mereka sedikit ingin melihat kuartet. Penculikan itu membutuhkan uang tebusan, jadi cepatlah. Pertunjukan macam apa ini? Melihat dari kejauhan, banyak penonton teater telah membentuk awan di belakang mereka, semuanya duduk di atasnya, menonton dengan tangan di tangan, saya hanya akan melihat Anda dan menghitung, untuk melihat apakah Anda benar-benar malu. Orang bijak dari klan Kunpeng mengerutkan kening lebih dalam dan lebih dalam. Orang bijak agung yang agung menggunakan banyak metode rahasia untuk melacak lokasi tubuh asli Ye Chen, tetapi tidak ada yang ditemukan. Beberapa meremehkan kemampuan Ye Chen. Teruslah mencari sampai kamu mencapai akhir. Kaisar Kunpeng memberikan perintah kematian, wajahnya biasanya tidak pucat, dan dia juga mencari Ye Chen sendiri, tetapi setelah mencari-cari, tidak ada hasil. Kamu bisa mencarinya dengan susah payah. Tidak jauh dari puncak gunung, Ye Chen mencibir, berbalik dan menghilang. Zas. Episode 1549 Campuran. Ye Chen pergi tanpa menarik perhatian siapapun, seperti seberkas cahaya peri, melintasi langit. Dia masih meremehkan klan Kunpeng, dan benar-benar membawa yang palsu. Dalam situasi yang tidak masuk akal seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menjelajah ke klan Kunpeng, berniat untuk menghancurkan Pangeran Kunpeng sebelum Kunpeng memproklamasikan dirinya. Fakta telah membuktikan bahwa keputusannya masih bagus, dan dia mengirim klon untuk menarik perhatian keempat pihak, dan dewa dirinya ini dapat melakukan banyak hal, dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Suku Kunpeng, ras yang sangat kuat, ada kaisar agung di nenek moyang mereka,
dan mereka bahkan dijaga oleh tentara Kaisar Zundi dan Jidao, bahkan Zundi mungkin tidak berani menyelinap masuk, apalagi dia, seorang biksu tingkat suci. Avatar Ye Chen masih menghitung, orang-orang dari seluruh dunia masih menonton, Kun Peng Huang dan yang lainnya masih mencari secara diam-diam, semuanya terjadi dengan cara yang aneh, dan tidak ada yang bisa memahami misteri yang sebenarnya. Ye Chen telah tiba di kota kuno, melangkah ke susunan teleportasi, dan menuju ke arah klan Kunpeng. Dengan cara ini, dia melangkah ke susunan teleportasi puluhan kota kuno secara berurutan, membentang jutaan mil sebelum dan sesudah, dan kemudian berhenti dalam kehampaan, memejamkan mata sangat dekat, dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada pegunungan yang megah dan megah, dengan hampir 10.000 puncak, semuanya diselimuti awan dan kabut, berkabut dan dikaburkan dengan metode rahasia, sehingga sulit untuk melihat pemandangan di dalamnya. Itu adalah klan Kunpeng, yang barisannya lebih kuat dari klan Merak, hanya karena nenek moyang mereka memiliki kaisar yang hebat. Dia mengubah penampilannya dan berubah menjadi seorang pemuda dengan rambut ungu, dia menggunakan identitas pangeran ke-9 dari klan Kunpeng, dan menggunakan Zhou Tian untuk menutupi kesempatannya, meniru darah dan nafas pangeran ke-9. Pangeran ke-9 dari klan Kunpeng juga melepaskannya. Dia ditangkap oleh klan Jinwu saat dia menangkap mereka, untuk berjaga-jaga, tapi sekarang benar-benar digunakan. Dia dapat memanfaatkan statusnya untuk memancing di perairan yang bermasalah, dan dia akan selalu melakukan ini. Benar, dia ingin menyelinap masuk dengan cara ini, hanya karena klan Kunpeng memiliki prajurit kaisar yang ekstrim untuk menekan langit dan bumi, roda peri dan surga ditekan, dan bahkan ada kaisar semu yang menjaganya. Kalau dipikir-pikir, meski metode ini berbahaya, namun sangat bisa diandalkan. Ketika semuanya sudah siap, dia berangkat dan mendarat di luar Kunpeng Xianshan. Sebagai pangeran ke-8 Kunpeng, dia mengirimkan transmisi suara ke bagian dalam Xianshan, cepat buka penghalang dan biarkan aku masuk. Pangeran ke-8. Terkejut, dari mana pangeran ke-8 berasal? Kemana raja ini pergi? Aku masih perlu menjelaskannya padamu. Ye Chen mendengus dingin, cepat buka pesonanya. Bahkan tanpa memikirkannya, pesona Kunpeng dibuka langsung. Orang ini tidak ragu sama sekali, dan dia tidak memeriksa identitas Ye Chen. Ini adalah klan Kunpeng yang kuat. Kecuali jika otaknya kebanjiran, tidak ada yang akan berpura-pura menjadi pangeran untuk datang ke sini untuk bersenang-senang. Ye Chen meminjam mentalitas ini, dan tanpa usaha apapun, dia berbaur dengan klan Kunpeng. Setelah memasuki klan Kunpeng, Ye Chen meliriknya, alam semesta di dalamnya berubah, dan seluruh langit adalah langit berbintang, yang berevolusi dengan metode rahasia yang kuat, dan setiap bintang itu nyata. Suku Kunpeng lebih kuat dari yang dia bayangkan, yang kuat seperti awan, dan banyak dari mereka yang masih memproklamirkan diri ada pola tersembunyi yang terukir di banyak tempat, dan banyak di antaranya memiliki aura kepunahan. Gunung-gunung di sini tersebar, terjal dan megah, dan ada paviliun yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya menggantung di udara, seperti kota peri di bumi, kelihatannya sangat dekat, tetapi dikelilingi oleh awan dan kabut, lebih jauh dari mimpi. Melirik ke segala arah, Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, melihat kekosongan halus, mendorong lapisan awan dan kabut, dan melihat pedang emas, yang merupakan prajurit kaisar ekstrim dari klan Kunpeng. Itu adalah senjata kekaisaran asli, hukum jalan kaisar tetap ada, para dewa bersinar, dan ada paksaan tertinggi, menekan dunia ini, ruang membeku, dan bahkan darah ditekan ke dalam keheningan. Sejak Kaisar Jidao Bing menutup matanya, dia melirik ke tempat lain, yaitu istana bawah tanah jauh di dalam Gunung Peri, dipenuhi dengan aura Zundi, dan leluhur Kunpeng ada di dalamnya, tetapi dia dalam kondisi tidur nyenyak. Pangeran ke-9. Melihat Ye Chen menempel di sana, sesepuh yang menjaga gerbang gunung dengan ragu memanggil. Untuk beberapa alasan, Pangeran ke-9 memberinya perasaan aneh. Jaga keamanan gerbang gunungmu. Ye Chen melirik yang lebih tua, nadanya masih agung. Setelah selesai berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan berjalan pergi, berjalan dengan sangat arogan, dengan sikap yang sangat mendominasi, dia telah mencari jiwa Pangeran ke-9, dan dia mengetahui sifat Pangeran ke-9, dan penampilannya kali ini dianggap menembus. Melihat kepergian Ye Chen, sesepuh yang menjaga gerbang gunung tidak bisa menahan bibirnya, mungkin itu tergantung pada Anda memiliki ayah yang baik, jika tidak siapa yang tahu siapa Anda, sungguh banteng. Ye Chen tidak tahu fitnahnya, matanya terus menatap puncak gunung, dan ada sebuah gua di puncak gunung, dan Pangeran Kunpeng ada di dalamnya, dan dia sedang berlatih meditasi saat ini. Dia dapat menemukan di mana tentara kaisar dan di mana kaisar berada, dan dia juga dapat menemukan di mana Pangeran Kunpeng berada.
Dengan kombinasi mata peri dan Zoutian, U200B U200B ada tempat untuk bersembunyi. Ini adalah dua pengait yang luar biasa. Bertemu Pangeran ke-9. Sepanjang jalan, Ye Chen paling sering mendengar kalimat ini. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari klan Kunpeng. Bahkan tetua biasa akan dengan hormat memberi hormat padanya. Dia adalah pangeran. Hei, apakah kamu masih hidup? Saat mereka berjalan, suara nada aneh yin dan yang terdengar tiba-tiba. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang pemuda berjubah emas perlahan mendekat, memegang kipas lipat di tangannya, dengan sudut mulut sedikit terangkat, tersenyum main-main dan menggoda, dia berbudi luhur seperti Pangeran Kunpeng, orang yang menginginkannya. Untuk meratakan ketika ia melihatnya. Ye Chen tidak memalingkan matanya untuk melihat, tapi dia tahu siapa itu hanya dengan mendengarkan sosok itu. Dia adalah pangeran ketiga dari klan Kunpeng, tapi dia bukan selir, tapi keturunan langsung. Dia memiliki kesamaan. Ibu sebagai pangeran Kunpeng, dan karena itu, statusnya jauh lebih mulia daripada pangeran selir ya, itu hanya keberuntungan, bukan pangeran. Klan Kunpeng ramah di permukaan, namun ada juga pasang surut dalam kegelapan, selalu ada beberapa pangeran yang ingin membunuh pangeran Kunpeng agar bisa duduk di singgasana dan menunggu 1 tahun lagi untuk mewarisi tahta. Pangeran ketiga Kunpeng adalah salah satunya. Ketertarikan dan kekuasaannya membuatnya menganggap pangeran Kunpeng, seorang rekan senegaranya, sebagai duri di sisinya. Mengatakan bahwa pangeran ketiga Kunpeng bahkan bukan bintang di belakang pangeran Kunpeng. Meskipun basis kultivasinya juga seorang suci, bakat dan garis keturunannya hampir tidak ada. Ye Chen dapat melihatnya sekilas. Tidak peduli berapa banyak orang yang mendukung Anda tidak akan bisa masuk. Kakak Huang sangat bersemangat. Ye Chen tersenyum, tetapi untuk mengenang pangeran ke-9, pangeran ketiga sangat menindasnya, jadi dia tidak bisa memberinya wajah yang baik, dan dia tidak bisa melepaskannya. Saya mendengar bahwa Anda pergi untuk berlatih, mengapa Anda tidak terhapus? Pangeran ketiga tersenyum sedikit, kata-katanya tidak tersamar, pangeran memiliki begitu banyak musuh, mengapa Anda tidak terlibat? Saya tidak bisa. Bayangkan Brother San Huang ingin aku mati lebih cepat. Ye Chen menghela nafas, bertindak lebih realistis, dan kemampuan aktingnya jauh lebih terampil dari sebelumnya. Kata-katanya membuat mata pangeran ketiga menyipit, kamu ingin membantuku mendapatkan posisi itu. Saudara San Huang tidak mau. Ye Chen tersenyum, kegilaan pangeran, presbiteri sudah lama tidak terbiasa dengannya, dan sekarang dia memprovokasi saya lagi. Keluarga musuh telah menyebabkan kerugian besar bagi klan Kunpeng kita, dan ada kemungkinan diberhentikan kapan saja, kesempatan yang bagus, jika saudara San Huang tidak jarang, bagaimana kita bisa menjatuhkannya? Kamu hari ini sedikit berbeda dari masa lalu. Pangeran ketiga ada makna yang dalam di senyuman itu, tetapi cahaya api menyala di matanya, kata-kata Ye Chen benar-benar menyentuhnya. Dia yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan. Ini adalah kebenaran yang telah saya pelajari melalui pengalaman ini. Ye Chen tersenyum, lalu berjalan pergi, dan kemudian menyampaikan beberapa kata berkabut, Saudara San Huang, jaga dirimu. Pikirkanlah, jika Anda mau, saudaraku, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda naik tahta. Pangeran ketiga tidak berbicara, tetapi matanya lebih cerah dari sebelumnya, dan kepalanya menjadi panas ketika Ye Chen membodohinya. Meskipun punggungnya terbalik, Ye Chen masih bisa merasakan cahaya yang menyala-nyala, dan dia mengabaikannya secara langsung. Jika dia tidak menemukannya, hantu itu akan punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku di sini untuk membunuh rakyat. Namun, pangeran ketiga, Anda mungkin benar-benar dapat mengambil posisi itu, karena setelah hari ini, pangeran dari klan Kunpeng akan menjadi segenggam abu terbang, dan putra mahkota akan menjadi posisi kosong, dan kemungkinan pangeran. Saat berbicara, dia sudah menginjakkan kaki di gunung tempat Pangeran Kunpeng berada, yang eksklusif untuk pangeran dari klan Kunpeng. Mata Ye Chen cerah, ada beberapa bunga dan tanaman, yang merupakan bahan yang sangat diperlukan dan berharga untuk memurnikan pil emas Bawendan, dan tidak ada satu pun di dunia luar, tetapi ada banyak di gunung ini. Jika dia tidak sedang dalam misi, dia mungkin akan melakukan pembersihan, tapi sayangnya, dia tidak punya waktu saat ini. Maaf, pembaruannya terlambat. Pada hari terakhir liburan May Day, saya ingin memiliki lebih banyak, tetapi saya harus bekerja lembur. Hanya ada 2 bab. Pukul 23.25, tanggal 6 Mei tahun 2018. Zas. Episode 1550 Informasi pajak sepanjang jalan. Tidak dapat menyapu ramuan langka dan langka, Ye Chen memiliki kecanduan mata,
dia melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, hanya ramuan yang ditanam di kedua sisi tangga batu membuat matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Di depannya, dia melihat ujung undakan batu, jadi dia menutup matanya dan melangkah dalam 2 atau 3 undakan, dia hanya perlu melangkahi undakan batu terakhir, dan dia bisa melihat gua dan Kunpeng di gua. Namun, keinginan itu baik, tetapi kenyataannya kejam, ujung tangga batu tidak dijaga, mereka adalah penjaga Pangeran Kunpeng, dan kedua tetua klan Kunpeng sama-sama Raja Suci. Kedua Raja Suci Kunpeng sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Ketika mereka merasakan seseorang datang, mereka membuka dan menutup satu demi satu. Ketika mereka melihat 9 pangeran dari klan Nai, mereka berkata dengan enteng, pangeran mundur untuk menyempurnakan kodok emas. Jangan ganggu aku. Aku adalah 9 pangeran Kunpeng. Kamu tidak tahu siapa raja ini. Ye Chen memarahi di tempat. Aku akan menunggu, aku hanya mengenali sang pangeran. Nada suara kedua Raja Bijak Kunpeng masih datar, mereka tidak memandang Ye Chen, mereka tidak menyukai trik Ye Chen, dan mereka tidak berniat untuk membiarkan Ye Chen naik. Kalian berdua setia. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan ada cahaya dingin di matanya. Itu hanya mematuhi perintah. Kedua Raja Suci Kunpeng itu tampak diam, seolah-olah dua dewa pintu berdiri di sana, seolah-olah Kaisar Kunpeng datang, dia tetap tidak akan memberi muka, begitu saja. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, menyingkirlah. Ye Chen mendengus dingin, dan hendak dengan paksa bergegas maju. Pangeran memerintahkan agar tidak ada yang naik sampai dia meninggalkan pabean. Nada suara kedua Raja Suci menjadi lebih dingin, dan paksaan Raja Suci terungkap, Pangeran ke-9, jangan mengolok-olok dirimu sendiri. Aku sangat menyukai kalian berdua. Ye Chen sangat terhalang sehingga dia hampir muntah darah, dan operasi ini. 9 tua, kakak Yun Huang, kamu punya sedikit waktu, tunggu sebentar, dan kamu akan segera baik-baik saja. Tawa samar terdengar, main-main dan main-main, dari puncak gunung, itu adalah suara dari Pangeran Kunpeng. Kakak Huang, aku benar-benar harus melakukan sesuatu, aku. Sudah kubilang tunggu, lalu tunggu. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Pangeran Kunpeng, dengan nada tidak senang, atau dengan kata lain, nada memerintah. Singkatnya, mata Ye Chen berkedip dengan cahaya dingin, dan dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk menyerang dengan paksa. Namun, pikirannya terhapus dalam sekejap. Ini adalah sarang klan Kunpeng, dengan kuasi kaisar sebagai komando, dan tentara kaisar yang luar biasa untuk menekan mereka. Dia tidak berbicara lagi, tetapi berbalik dan duduk di tangga batu semakin kritis kali ini, semakin dia tidak bisa kehilangan nyawanya di sini karena impulsif. Kedua Kunpeng Saint Kings juga duduk, melirik Ye Chen, dan jatuh tertidur lagi. Mereka berdua melihatnya dengan jelas. Pangeran Kunpeng adalah Kaisar Kunpeng di masa depan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan 9 pangeran? Kesetiaan kepada pangeran adalah kesetiaan kepada Kaisar Kunpeng. Ini adalah pohon besar. Ye Chen benar-benar kehilangan kesabaran, menggelengkan kepalanya, ingin memarahi ibunya, tetapi terhalang di selokan kecil ini bahkan ketika angin dan ombak datang, kecelakaan kecil ini benar-benar melukai orang. Ceritanya dibagi menjadi 2 bagian, mari kita bicara tentang Gunung Tai di wilayah selatan yang masih ramai dikunjungi orang di puncak gunung di bawah pengawasan semua orang, avatar Ye Chen sangat berdedikasi, dan dia masih menghitungnya asal batu satu per satu. Orang-orang dari seluruh dunia hanya menonton dengan penuh semangat, dan berlari jauh-jauh untuk melihat berapa banyak orang dan uang yang datang. Kunpeng Huang dan yang lainnya memiliki wajah jelek, tetapi mereka tidak mendesak mereka menggunakan metode rahasia untuk mencari Dewa Ye Chen secara diam-diam, tetapi mereka bola-balik, tetapi tidak ada hasil, dan tubuh mereka yang marah bergetar. Orang tua ini benar-benar memikirkan keturunan Kunpeng. Tepat ketika semua orang kehabisan akal, tawa samar terdengar, tetapi sumbernya tidak dapat ditemukan, dan tidak diketahui siapa yang mengirimkan suara itu. Siapa? Kaisar Kunpeng dan banyak orang suci melihat ke samping, menyipitkan mata, dan melihat sekeliling. Bantu aku dan tunggu sekali, itu dihitung sebagai bantuan, dan aku harus membayarnya kembali di masa depan. Suara itu masih berkabut, dan sebelum kata-kata itu selesai, cahaya langit yang redup masuk ke dalam tubuh Kaisar Kunpeng. Tubuh Kaisar Kunpeng sedikit bergetar, dan matanya yang sudah dalam langsung ditutupi dengan lapisan cahaya misterius, atau bisa dikatakan semacam metode rahasia yang tidak duniawi, yang dapat membantu Kaisar Kunpeng melihat semua kepalsuan. Orang bijak Agung Kunpeng memperhatikan kelainan halus, dan melirik mata Kaisar Kunpeng, dan ada cahaya tajam bersinar di matanya, seolah-olah mereka tahu teknik rahasia macam apa itu tanpa bertanya.
Kaisar Kunpeng tetap diam, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, hanya melirik Sutian dengan cara yang halus, dan menemukan pria berjubah hitam di tengah kerumunan orang dengan sangat akurat. Dia tahu bahwa cahaya misterius sebelumnya berasal dari pria berjubah hitam, yang merupakan Kaisar Semu sejati, lebih tepatnya, leluhur salah satu dari 10.000 keluarga di wilayah selatan. Ini bantuan, jangan lupa. Zundi berjubah hitam tersenyum, berbalik dan menghilang. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik avatar Ye Chen dengan senyum gelap, mata tuanya berkedip-kedip. Aku tidak akan pernah lupa, kata Kunpeng Huang dengan ringan, lalu melihat kembali avatar Ye Chen. Kali ini, dengan bantuan metode rahasia yang tidak duniawi, dia menyingkirkan awan dan kabut yang menyembunyikan misteri itu dalam sekejap, dan menemukan avatar terhubung ke Dewa Benang Tipis, yang sangat transparan. Kaisarku, aku bisa melihatnya dengan jelas. Banyak orang bijak Kunpeng mentransmisikan suara untuk menangkapnya secara akurat. Tinggalkan 3 orang, dan sisanya akan mengikutiku, kata Kunpeng Huang, lalu berbalik dan melangkah keluar dari penghalang, diikuti oleh 6 orang, semuanya setingkat orang suci yang hebat, dan pasukan biksu tidak bergerak. Ye Chen, yang sedang menghitung uang, melirik avatarnya, mengerutkan kening, dan tidak terlalu memperhatikan. Dia masih percaya diri pada Dewa Zoutian, dan yakin bahwa sekelompok orang ini tidak akan mampu menembus misteri. Orang-orang kuartet juga meliriknya dengan santai, lalu melihat ke puncak gunung, dan terus memperhatikan pria itu menghitung uang. Kaisar Kunpeng sangat cepat, seperti sinar cahaya, melintasi langit, dengan sepasang mata emas, menatap filamen yang menghubungkan avatar dan dewa, untuk mengejar dewa. Dia menyeberangi sungai besar, menyusuri gunung raksasa, dan melakukan perjalanan jauh, menempuh jarak jutaan mil. Alisnya berkerut dalam. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa jarak antara avatar dan dewa itu sangat jauh. Dia terbang 1 juta mil, tetapi dia masih tidak bisa melihat. Akhir utas. Klan Kunpeng, puncak Gunung Taizi, dan 2 Raja Suci penjaga telah minggir satu demi satu. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit, melangkah, dan tidak lupa melirik kedua Raja Suci setelah menyelesaikan pekerjaannya. Kedua orang ini setia, dan mereka memblokirnya untuk waktu yang lama, merasa sangat marah. Namun, dia akhirnya menunggu perintah dari atas untuk mengizinkannya naik menemui pangeran. Selama dia melihat Pangeran Kunpeng, semuanya mudah untuk dibicarakan. Dia memiliki tubuh tingkat suci yang hebat untuk membantu. Hanya perlu 1 atau 2 detik untuk menjatuhkan Pangeran Kunpeng, dan langkah selanjutnya adalah membawa pergi Kunpeng. Dari kejauhan, dia melihat sebuah gua kuno yang ditutup oleh gerbang batu yang tebal. Ketika dia datang, gerbang batu itu bergetar, terbuka perlahan, dan melangkah masuk tanpa ragu. Rumah gua adalah dunianya sendiri, itu adalah hutan bambu hijau, dengan kekuatan spiritual murni dan cahaya surgawi yang meluap, tersembunyi di kedalaman bambu, ada kolam peri yang cerah, dan Pangeran Kunpeng duduk bersila di atasnya. Kakak Huang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Ye Chen berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Tidak perlu bicara omong kosong, apa alasan datang mencari raja ini? Putra mahkota Kunpeng tidak bangun, bahkan tidak menatap matanya, dan mengabaikan Ye Chen dengan telanjang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar keluar kali ini dan mendapatkan harta karun. Aku tidak tahu apakah Kaisar tertarik melihatnya, kata Ye Chen, mendekat sedikit lagi, dan mengeluarkan kualinya yang kacau. Segera setelah kuali besar itu keluar, Pangeran Kunpeng tiba-tiba membuka dan menutupnya, dan melangkah keluar dari kolam peri dengan 1 langkah, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, menatap kuali yang kacau itu, sekilas dia mengenali apa itu. Saudara Huang harus mengenali kuali besar dari tubuh suci kuno. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Di mana kamu mendapatkan tripod ini? Putra mahkota Kunpeng berkata, tetapi matanya masih tertuju pada Chaos Cauldron. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa tripod ini luar biasa, itu adalah harta karun. Ini hutan alam liar. Ye Chen tersenyum santai, kalau dipikir-pikir, kakak Huang pasti menyukainya. Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Pangeran Kunpeng tersenyum, tripod ini milik rajaku. Merupakan pencapaian besar bagimu untuk membawa tripod ini. Kaisar akan berbicara baik tentang Kaisar. Tidak perlu. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, dan dia mengeluarkan gada dari tas penyimpanan, yang diberkati dengan metode rahasia, yang merupakan metode rahasia yang berspesialisasi dalam roh primordial. Merasakan niat membunuh, klan Kunpeng tiba-tiba berbalik, dan sebelum mereka bisa mengatakan sepatah kata pun,
mereka melihat Ling Tian memukul dahinya dengan keras dengan tongkat, dan serangan Ye Chen tidak ringan atau keras, hampir mengenai kepala Kunpeng dengan stik eksplosion, otak yang meledak memercik ke seluruh tubuh. Jika kamu menginginkan kualiku, kamu harus membayar harga. Ye Chen mencibir, dan menggunakan metode rahasia untuk menangkap banyak larangan, menyegel Pangeran Kunpeng di tempat, dan kemudian memasukkannya langsung ke dalam kuali yang kacau. Setelah menyelesaikan semua ini, dia berbalik dan melangkah keluar dari gua. Misi selesai, dan dia harus pergi. Namun, saat dia berjalan keluar dari gua, dia melihat keributan besar dari klan Kunpeng, berkas cahaya menembus Tian Xiao dari segala arah, dan penghalang besar muncul, menutupi seluruh puncak pangeran. Setelah itu, orang-orang dari segala arah mengepung mereka, kebanyakan dari mereka berada di level Raja Suci, dan beberapa dari mereka berada di level orang suci yang hebat.